Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nunung. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiyuddin Sambas, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Humaniora semester 5. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat Ibnu Sina. Adapun yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang sejarah dan biografi Ibnu Sina. Yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai karya-karyanya. Dan yang ketiga, yaitu tentang pemikiran filsafat Ibnu Sina. Biografi Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Beliau lahir di Afshana, dekat kawasan Bukhara pada bulan Safar tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah yang merupakan keturunan Arab Persia dan ibunya bernama Setareh berkebangsaan Turki. Beliau wafat pada tahun 1037 Masehi atau 428 Hijriah dalam usia yang ke-58 tahun dan dimakamkan di Hamazdan, Persia, Iran. Sejarah kehidupan Ibnu Sina. Ibnu Sina dibesarkan di Bukhara pada umur 10 tahun. Ibnu Sina telah mempelajari ilmu-ilmu agama, kesusastraan, serta telah menghafal Al-Quran. Di barat, ia lebih populer dengan nama sebutan Avicenna. Lewat usaha ayahnya, Ibnu Sina tertarik untuk mempelajari ilmu filsafat dengan menekuni alam pikiran Yunani, Islam, dan berbagai perangkat materi filsafat lainnya. Selain itu, ia juga mempelajari ilmu logika, geometri, dan astronomi dari Abu Abdillah. Dan secara otodidak, ia belajar ilmu kedokteran, fisika, dan metafisika, serta memperoleh pengetahuan secara mendalam dari jenis ilmu yang disebut terakhir ini. Dalam usia yang ke-16 tahun, ia telah dikenal sebagai seorang dokter yang ahli dalam berbagai mengobati macam penyakit, dan dalam usia yang ke-18 tahun, ia telah menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan seperti filsafat, matematika, logika, astronomi, musik, mistik, bahasa, dan ilmu hukum Islam. Namanya semakin terkenal dalam ilmu kedokteran ketika ia dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Nuh ibnu Mansur yang merupakan penguasa Bukhara. Setelah menyembuhkan penguasa Bukhara tersebut, Ibnu Sina mendapatkan imbalan dengan diizinkannya memanfaatkan atau menggunakan perpustakaan pribadinya. Sejak itulah, ia memuaskan dirinya dengan berbagai bahan bacaan ilmu pengetahuan. Dalam usianya yang memasuki 20 tahun, ayahnya pun meninggal dunia. Ia kemudian pindah ke Jurjan karena terjadinya kekacauan politik pada waktu itu. Dari kota inilah, kemudian ia ke Hamazan, bagian barat Iran. Di Hamazan, ia pernah diangkat menjadi menteri di istana Sam al-Daulah. Karena terlibat konflik politik juga, akhirnya ia dipenjarakan dan berhasil meloloskan diri. Lalu, beliau hijrah ke kota Isfahan di istana penguasa dan meninggal pada tahun 428 Hijriah. Karya-karya Ibnu Sina. Ibnu Sina meskipun banyak kesibukan dalam urusan politik, namun ia berhasil mengarang beberapa buku. Karya tulis Ibnu Sina kurang lebih 250 buku. Hasil karyanya disebabkan karena beberapa faktor, yaitu diantaranya yang pertama, pandai mengatur atau memanajemen waktu. Yang kedua, kecerdasan otak dan kekuatan ingatan. Dan yang ketiga, sebelum Ibnu Sina lahir, Al-Farabi telah mengarang dan mengulas buku-buku filsafat sehingga memudahkan jalan bagi Ibnu Sina untuk mengulas kembali ajaran filsafat dengan pemikiran Al-Farabi. Adapun beberapa karya Ibnu Sina yang terkenal diantaranya yang pertama yaitu Asy-Syifa, terdiri dari 4 bagian, yaitu berisikan ajaran logika, fisika, matematika, dan metafisika. Yang kedua yaitu An-Najat
yang merupakan ringkasan dari buku Asy-Syifa yang ditujukan untuk kelompok terpelajar yang ingin mengetahui dasar-dasar ilmu hikmah. Yang ketiga yaitu Al-Syarat wa Tanbihat yang mengandung uraian tentang logika dan hikmah, serta yang terakhir yaitu Al-Qanun fi At-Tibb yang berisikan ilmu-ilmu mengenai kedokteran yang terbagi atas 5 kitab dalam berbagai ilmu, jenis-jenis penyakit, dan lain-lain. Pemikiran filsafat Ibnu Sina. Filsafat menurut Ibnu Sina adalah berpikir secara maksimal untuk mengetahui realitas-realitas segala yang ada dan sebagaimana adanya. Filsafat Ibnu Sina terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, filsafat emanasi atau al-faid, yang kedua, filsafat jiwa atau al-naf, dan yang terakhir yaitu filsafat al-wujud. Yang pertama yaitu filsafat emanasi. Filsafat emanasi atau al-faid adalah teori pancaran tentang penciptaan alam, yang mana alam ini ada karena limpahan dari Yang Maha Esa atau The One. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah penciptaan alam, melainkan Ia adalah penggerak pertama. Ibnu Sina mengemukakan bahwa terciptanya alam ini melalui cara melimpah, seperti melimpahnya cahaya dari matahari atau melimpahnya panas dari api. Berbeda dengan Aristoteles, Ibnu Sina berpendapat bahwa alam ini bukan azali, tetapi didahului oleh keadaan tidak ada yang berarti baharu. Filsafat Plotinus berprinsip bahwa dari yang satu hanya satu yang melimpah. Filsafat ini diislamkan oleh Ibnu Sina, juga Al-Farabi, bahwa Allah menciptakan alam dengan jalan emanasi, yaitu memancarkan dari Tuhan. Ia menciptakan materi alam dari yang sudah ada pancarannya. Alam ini diciptakan dari sesuatu yang telah ada. Pandangan ini sejalan dengan kenyataan yang ada di alam. Di alam ini, yang ada hanyalah penciptaan dari sesuatu yang sudah ada atau dari suatu bentuk berubah menjadi bentuk yang lain. Proses terjadinya pancaran ialah ketika Tuhan adalah wujud pertama immateri dan darinyalah memancarkan segala yang ada. Tuhan sebagai al-wujud al-awal berpikir tentang dirinya, lalu dari pikiran itu timbul wujud yang kedua yang disebut dengan akal pertama. Akal pertama ini memiliki 3 objek pemikiran, yaitu Tuhan, dirinya sebagai wajib al-wujud, dan dirinya sebagai mungkin al-wujud. Pemikiran akal pertama tentang Tuhan melahirkan akal-akal berikutnya sampai akal ke-10 yang sudah lemah dayanya dan tidak dapat menghasilkan akal sejenisnya, dan menghasilkan jiwa ke-10, bumi, roh, materi pertama yang menjadi dasar keempat unsur pokok, yaitu air, udara, api, dan tanah. Emanasi Ibnu Sina juga menghasilkan 10 akal dan 9 planet. 9 akal ini mengurusi 9 planet dan akal ke-10 mengurusi bumi. Bagi Ibnu Sina, masing-masing jiwa berfungsi sebagai penggerak satu planet, karena akal atau immateri tidak bisa langsung menggerakkan planet yang bersifat materi. Akal-akal adalah para malaikat, akal pertama adalah malaikat tertinggi, dan akal ke-10 adalah malaikat Jibril yang bertugas mengatur bumi beserta isinya. Filsafat jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan Al-Hadis diistilahkan dengan al-nafs atau al-ruh. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa yang lain dan segala apa yang terdapat di bawah rembulan memancarkan dari akal ke-10. Menurut Ibnu Sina, manusia memang terdiri dari 2 unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Tubuh terbentuk dari berbagai unsur yang memancar dari planet-planet. Sementara jiwa hanya terbentuk dari 1 unsur, yaitu dari al-fa'al, dan jiwa ini pada dasarnya merupakan abstraksi tersendiri dalam struktur tubuh manusia. Namun, selamanya bergantung pada tubuh. Jiwa dan tubuh manusia mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika jiwa tidak ada, maka tubuh pun tidak ada pula, karena jiwa adalah sumber kehidupannya. Sebaliknya, jika tubuh tidak ada, jiwa pun tidak ada, karena tubuh merupakan syarat untuk adanya jiwa. Jiwa menurut Ibnu Sina terbagi menjadi 3,
yaitu jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa insani. Jiwa nabati terdapat 3 daya, yaitu makan, tumbuh, berkembang biak. Jadi, jiwa pada tumbuh-tumbuhan hanya berfungsi pada ketiga komponen itu saja. Yang kedua, yaitu jiwa hewani, memiliki 2 daya, yaitu gerak atau al-muharrikat dan mengetahui, yaitu instinktif. Yang ketiga, yaitu jiwa insani, mempunyai 2 daya. Yang pertama, yaitu praktis atau al-amilat, yaitu akal praktis yang berhubungan dengan jasad. Yang kedua, yaitu teoritis atau al-alimat, yaitu berhubungan dengan hal-hal yang abstrak. Filsafat al-wujud. Ibnu Sina membagi filsafat al-wujud ini menjadi 2 jenis, yaitu wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Wajib al-wujud adalah sesuatu yang ada atau al-mawjud yang jika diandaikan tidak ada, ia menjadi mustahil. Dengan kata lain, ia mesti adanya. Sedangkan yang dimaksud dengan mungkin al-wujud adalah yang tidak diandaikan, tidak ada atau ada, ia tidak menjadi mustahil. Maksudnya, ia boleh ada dan boleh tidak ada atau tidak ada dari sisi apapun. Ibnu Sina menjabarkannya dengan membagi wajib al-wujud menjadi 2 bagian, yaitu wajib al-wujud bizatihin atau wujudnya ada karena zatnya semata, wajib al-wujud bi ghairihi, wujudnya karena ada sesuatu yang lain di luar zatnya. Adapun yang mungkin itu dapat dilihat dari sisi zatnya, ia tidak mesti ada dan tidak ada, dan karena itu disebut mungkin bizatihi, dan ketika ada sebab maka ia menjadi wajib dan juga meliputi segala sesuatu yang ada, menjangkau segala alam semesta, sehingga ia disebut dengan wajib al-wujud dengan zatnya, maka itu adalah Tuhan yang darinya berasal apa yang ada ini. Konsep wajib al-wujud menjadi bukti adanya Tuhan dan mungkin al-wujud bizatihi atau wajib al-wujud bi ghairihi adalah menjadi bukti adanya alam jagat raya. Dari penjelasan video tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian filsafat menurut Ibnu Sina adalah berpikir secara maksimal untuk mengetahui realitas-realitas segala yang ada dan sebagaimana adanya. Adapun karya Ibnu Sina yang paling terkenal adalah di bidang kedokteran yang sampai sekarang masih dipakai oleh kedokteran Eropa dan juga di seluruh dunia. Adapun pemikirannya dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu filsafat emanasi, yang kedua filsafat jiwa, dan yang ketiga yaitu filsafat al-wujud. Baiklah, terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.